Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Semoga kita semua senantiasa sehat selalu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ridma sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Komunikasi Organisasi. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenalkan saya Reja Faisal Ansori dengan NIM 121124110025 dari program studi Ilmu Komunikasi tahun angkatan 2024. Di sini, saya akan membuat video untuk memenuhi tugas komunikasi organisasi. Perusahaan XYZ adalah perusahaan teknologi yang berkembang pesat dengan lebih dari 500 karyawan di seluruh dunia. Kepala perusahaan, Bapak A, telah memimpin perusahaan selama lebih dari 10 tahun sejak pendiriannya. Selama waktu ini, perusahaan telah tumbuh secara signifikan dan menjadi pemimpin dalam industri teknologi. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, karyawan mulai merasa kehilangan semangat dan loyalitas terhadap perusahaan. Setelah melakukan survei internal, perusahaan menemukan bahwa gaya kepemimpinan Bapak A mungkin menjadi penyebab karyawan merasa tidak termotivasi. Bapak A dikenal sebagai pemimpin yang otoriter dan jarang memberikan umpan balik positif atau penghargaan kepada karyawannya. Selain itu, karyawan merasa tidak dihargai dan merasa tidak memiliki kebebasan untuk mengeluarkan ide-ide baru. Baik, untuk soal yang pertama, buatlah analisis gaya kepemimpinan Bapak A dan identifikasi faktor-faktor yang mungkin menjadi penyebab karyawan merasa tidak termotivasi. Bapak A memiliki gaya kepemimpinan yang otoriter, yang berarti bahwa Bapak A memiliki kontrol penuh atas keputusan dan tindakan dalam perusahaan. Hal ini dapat menyebabkan karyawan tidak merasa termotivasi dan tidak dihargai karena gaya atau sifat kepemimpinan otoriter Bapak A. Contohnya, Bapak A tidak memungkinkan karyawan untuk mengeluarkan ide-ide baru dan selalu memutuskan sendiri tanpa meminta pendapat dari karyawan lainnya. Berikutnya ada faktor-faktor yang mungkin menjadi penyebab karyawan merasa tidak termotivasi, dan faktor-faktor ini cocok dengan beberapa teori komunikasi, yaitu diantaranya 1. Teori komunikasi linear. Teori ini menganggap komunikasi sebagai proses satu arah di mana pesan dikirimkan dari pengirim ke penerima tanpa adanya umpan balik interaksi. Gaya kepemimpinan otoriter seringkali menggunakan teori ini untuk mengirimkan perintah atau instruksi kepada bawahan. Yang kedua, ada teori komunikasi hierarkis. Teori ini menganggap komunikasi sebagai proses yang berlangsung dalam struktur hierarkis, di mana komunikasi berlangsung secara dari atas ke bawah. Gaya kepemimpinan otoriter seringkali menggunakan teori ini untuk mengirimkan perintah atau instruksi kepada bawahan melalui struktur hierarkis. Yang berikutnya, yang ketiga, ada teori komunikasi transaksional. Teori ini menganggap komunikasi sebagai proses transaksional di mana komunikasi berlangsung dalam bentuk pertukaran pesan antara pengirim dan penerima. Gaya kepemimpinan otoriter seringkali menggunakan teori ini untuk mengirimkan perintah atau instruksi kepada bawahan dan menerima laporan atau umpan balik dari mereka. Baik, yang kedua, desain program pelatihan kepemimpinan baru yang mencakup prinsip-prinsip kepemimpinan modern dan membantu Bapak A mengubah gaya kepemimpinannya. Baik, saya akan membuat program pelatihan kepemimpinan yang demokratis dan partisipatif, komunikasi yang efektif dan terbuka, pengembangan tim dan kerjasama, dan penghargaan umpan balik yang konstruktif. Karena untuk jadi pemimpin berpengaruh yang mampu mempengaruhi orang yang kita pimpin, kita perlu lebih dulu mampu mempengaruhi diri kita. Tanpa kepemimpinan diri, kita akan menjadi pemimpin yang miskin pengaruh alias gak ngaruh. Sadar diri dan ajak diri untuk mengontrol, memperbaiki, dan terus mengembangkan diri. Ketika kita disiplin, memimpin diri, tandanya kita sudah mengambil peran penting dalam kepemimpinan, yaitu menjadi teladan. Teladan bukan berarti menunjuk-nunjuk, tapi menunjukkan. Teladan bukan melakukan sekali, tapi berkali-kali. Teladan bukan bikin orang jatuh, tapi kasih contoh yang baik dan benar. 3. Bagaimana proses implementasi program pelatihan dengan menggandeng tim HR dan manajemen senior perusahaan XYZ? Baik, saya akan membuat langkah-langkah membuat program pelatihan, yaitu yang pertama, mencari tahu kebutuhan pelatihan.
Tim HR dan manajemen senior harus melakukan analisis kebutuhan pelatihan untuk tahu apa yang dibutuhkan dan apa tujuan program pelatihan. Yang kedua, membuat kurikulum pelatihan. Setelah tahu kebutuhan pelatihan, tim HR dan manajemen senior harus bikin kurikulum pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan. Yang ketiga yaitu memilih instruktur yang tepat. Tim HR dan manajemen senior harus memilih instruktur pelatihan yang berpengalaman dan kompeten untuk mengajar program pelatihan tersebut. Yang keempat yaitu atur jadwal pelatihan. Tim HR dan manajemen senior harus atur jadwal pelatihan dan pastikan semua peserta bisa menghadiri acara tersebut. Yang kelima, awasi dan evaluasi proses pelatihan. Tim HR dan manajemen senior harus awasi dan evaluasi proses pelatihan untuk pastikan program pelatihan berjalan efektif dan efisien. Yang keempat, bagaimana melakukan evaluasi efektivitas program pelatihan setelah implementasi. Baik, setelah program pelatihan, saya akan melakukan evaluasi melalui metode seperti kuesioner, observasi, tes, studi kasus, dan umpan balik untuk mengetahui apakah program pelatihan itu berhasil atau tidak. Baik, yang pertama yaitu evaluasi efek program pelatihan. Yang pertama yaitu evaluasi kuesioner. Saya membuat kuesioner untuk mengumpulkan data tentang persepsi tim HR dan senior manajemen terhadap program pelatihan. Contohnya, mengajukan pertanyaan seperti seberapa puas tim HR dan manajemen senior dengan program pelatihan ini, atau apakah tim HR dan senior manajemen merasa pengetahuan dan keterampilan mereka meningkat setelah mengikuti program pelatihan ini. Yang kedua yaitu evaluasi observasi. Saya akan melakukan observasi untuk mengumpulkan data tentang perilaku tim HR dan senior manajemen sebelum dan sesudah mengikuti program pelatihan ini. Contohnya yaitu mengamati perubahan perilaku tim HR dan senior manajemen dalam melakukan tugas-tugas tertentu. Yang ketiga yaitu evaluasi tes. Saya akan membuat tes untuk mengumpulkan data tentang pengetahuan dan keterampilan tim HR dan senior manajemen sebelum dan sesudah mengikuti program pelatihan. Seperti misalkan memberikan tes pengetahuan dan keterampilan sebelum dan setelah mengikuti program pelatihan ini. Yang berikutnya yaitu evaluasi studi kasus. Saya akan membuat studi kasus untuk mengumpulkan data tentang efektivitas program pelatihan dalam meningkatkan kinerja tim HR dan senior manajemen. Contohnya yaitu membuat studi kasus tentang peningkatan kinerja tim HR dan senior manajemen setelah mengikuti program pelatihan ini. Yang terakhir yaitu yang kelima, evaluasi umpan balik. Saya akan mengumpulkan umpan balik tim HR dan senior manajemen untuk mengetahui apa yang mereka rasakan tentang program pelatihan ini. Contohnya yaitu mengumpulkan umpan balik, misalkan pendapat atau pesan dan saran dari tim HR dan senior manajemen tentang program pelatihan ini. Setelah membuat evaluasi, tentunya kita akan tahu yang pertama apakah tim HR dan senior manajemen memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih setelah mengikuti program pelatihan. Yang kedua, apakah tim HR dan senior manajemen memiliki kinerja yang lebih baik setelah mengikuti program pelatihan ini? Yang ketiga, apakah tim HR dan senior manajemen memiliki motivasi dan semangat yang lebih baik setelah mengikuti program pelatihan ini? Yang keempat, apakah tim HR dan senior manajemen memiliki kepuasan kerja yang lebih baik setelah mengikuti program pelatihan ini? Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah atau kalimat yang kurang berkenan. Saya Reza izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.